Pak Balil, Pak Balil izin, ini kan kemarin kepala daerah banyak yang terkena OTT ya Pak. Apakah dari Golkar sendiri ada instruksi khusus untuk para kader-kadernya dalam hal ini? Nah, menyangkut dengan instruksi kepada kader partai, kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan, taat pada aturan. Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Pengurus DPP Partai Golkar, ada sekretaris jenderal, ada bendara umum, ada wakil-wakil ketua umum. Kami baru selesai membuka rapat pimpinan nasional pertama 2025 yang mana dihadiri oleh seluruh anggota fraksi, ketua-ketua DPD 1 dan pengurus DPP dengan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Etik, semuanya ada. Nah, di dalam Rapimnas ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi nomor 2 setelah Munas. Kami merumuskan berbagai langkah-langkah kinerja partai terhadap konsolidasi dan evaluasi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan di Munas di 2029 nanti untuk pemilu. Nah, ada 2 poin besar yang sudah sering juga disampaikan, bahwa DPP Partai Golkar dalam masa kepengurusan ini mempunyai 2 target besar. Yang pertama adalah mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran dengan baik dengan program-programnya, dan yang kedua adalah kita sedang melakukan konsolidasi untuk meningkatkan persiapan agar pemilu 2029 kita bisa menambah kursi yang sekarang 102 bisa di atas 102 itu. Itu kira-kira hal-hal dan lain-lain. Kami baru forum dibuka, nanti kami baru mulai pembahasan di dalam mekanisme nanti. Silakan. Pak Balil, saya Edi dari Rekan Merdeka. Hal-hal krusial apa saja yang akan dibahas di Rapimnas kali ini? Yang kedua, instruksi apa kepada pimpinan-pimpinan daerah untuk meningkatkan atau mungkin seperti apa yang perlu dilakukan kawan-kawan di daerah ini? Yang pertama kita akan membahas PO ya, petunjuk organisasi, peraturan organisasi, kemudian juklak, juknis juga di sini, kemudian penajaman program, dan kemudian rekomendasi. Nah, ini yang sebentar kami akan membahas. Hasilnya nanti setelah forum itu selesai. Ya. Pak Bali ingin menanyakan tadi Bapak menyinggung soal pilkada dipilih oleh DPRD. Apakah Golkar ini sudah mendapat amanah dari Presiden untuk menjadi promotor dalam hal ini? Kami Golkar selalu mengedepankan kajian terlebih dahulu. Jadi kajian kita sudah lakukan kurang lebih sekitar setahun. Terjadi dinamika perdebatan panjang di internal kami. Ada yang mempunyai konsep A, konsep B, konsep C gitu loh. Tetapi kelihatannya lebih mengkerucut bahwa dalam rangka menjaga proses demokrasi yang baik juga, apalagi di pilkada itu kan dipilih secara demokratis. Undang-Undang Dasar 45 itu kan dipilih secara demokratis. Dan demokratis itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa seolah-olah lewat DPR itu nggak demokratis, itu nggak boleh. Dan opsi itu saya pikir sudah lebih mengkerucut, sekalipun belum diputuskan. Dan yang namanya ide dari Golkar tidak ada ide dari siapa-siapa. Jadi tolong jangan dihubungkan dengan yang lain. Golkar ini independen, otonom. Golkar ini dihuni oleh banyak pemikir-pemikir politisi. Dan Golkar ini adalah gudangnya kader. Bahwa kemudian pikiran Golkar itu sama dengan yang lain, itu soal lain. Tapi yakinlah bahwa ini adalah ide dari Partai Golkar. Pak Balil izin, ini kan kemarin kepala daerah banyak yang terkena OTT ya Pak. Apakah dari Golkar sendiri ada instruksi khusus untuk para kader-kadernya dalam hal ini? Dan yang kedua Pak Balil, kemarin kan Pak Balil menekankan was-was terhadap para SPBU swasta gitu Pak, yang mencoba melawan negara. Kira-kira SPBU swasta mana Pak yang mencoba melawan negara? Yang pertama, hari ini saya pakai jaket kuning. Posisi saya sebagai ketua umum partai politik. Saya tidak akan menjawab urusan-urusan yang terkait dengan urusan kementerian. Nanti saya salah. Jadi nanti urusan kementerian besok tanya lagi di kementerian. Nah, menyangkut dengan instruksi kepada kader partai,
kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan. Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan. Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada yang telah memegang jabatan amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif. Makasih ya. Seluruh fungsionaris DPP Partai Golkar, ada sekjen, bendahara umum dan wakil-wakil ketua umum, semua yang mohon maaf saya tidak bersatu. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh ketua. Begini, ini berdampak sistemik masih terstruktur. Tapi gak apa-apa, saya sering bercanda sama Pak Agung. Kalau di HIPMI itu, kalau ada mantan-mantan ketua umum HIPMI ketemu, itu kalau tidak ada lawan di luar, pasti dalam Golkar yang sudah hadir, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang kita pun bisa dihakimi oleh Pak Freddy. Yang saya hormati seluruh senior-senior yang sempat hadir, Pak Agung Laksono, Golkar yang sudah hadir, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang kita pun bisa dihakimi oleh Pak Freddy. Yang saya hormati seluruh senior-senior yang sempat hadir, Pak Agung Laksono, Golkar yang sudah hadir, kita berikan aplaus kepada teman-teman yang kita pun bisa dihakimi oleh Pak Freddy. Yang saya hormati seluruh senior-senior yang sempat hadir, Pak Agung Laksono,